Kan tadinya dari salah satu partai ya sebagai apa itu dewan pertimbangan, apa yang tertarik bisa masuk ke PKB? Keluarga yang tertarik masuk ke PKB memang dari beberapa hari ya udah viral ya tentang saya bertemu dengan ketua. Ketertarikan yang sangat tertarik masuk ke PKB ini karena kemarin tanggal 2 September ada deklarasi Capres dan Cawapres di Surabaya antara Anies Baswedan dan Caimin. Karena dari dulu mungkin saya kenal dengan Pak Ketua, sahabat. Sekarang kebetulan PKB ini jadi masuk koalisi perubahan, jadi wacapres lagi kan, mungkin jadi saya masuk ke PKB mungkin dari situ. Oh, berarti dasarnya Pak Ade masuk ke PKB itu karena adanya koalisi antara Pak Anies dengan Caimin. Jadi bukan dari hal-hal yang lain ya? Bukan. Tapi ada sebelumnya kita tarik ke belakang. Sebelumnya ada kita tarik ke belakang. Di Pak Ade kan di Dewan Pertimbangan Golkar ya. Nah, itu kenapa bisa keluar atau bisa keluar dari Golkar dan tertarik ke PKB? Mungkin selain dari apa namanya, ada deklarasi, mungkin ada pertimbangan lain ataupun ada hal-hal lain. Ya intinya keluar saya dari kepengurusan Golkar ini tidak sejalan. Jadi kalau kita berbicara yang lain-lain kita kurang baik saja. Intinya mungkin saya tidak sejalan dengan Partai Golkar. Dan mungkin ada sesuatu selain daripada deklarasi Capres dan Cawapres, mungkin ada ketertarikan apa ke PKB? Masalah ketertarikan ya saya tertarik karena kan PKB ini sistem bisa konsisten ya, bisa konsisten dan terus di dalam partainya dan itu solid karena keputusan partai ini bukan keputusan dari ketua tapi dari Dewan Syuro dan para ulama. Kebetulan karena kami ini sebagai politisi di beberapa partai, jadi keinginan saya untuk masuk partai PKB ya sangat bangga sekarang saya masuk PKB. Itu aja. Kan Pak Ade sebelum masuk ke PKB ya, sebelumnya itu kan punya jabatan, punya posisi yang cukup bagus lah ya. Sekarang masuk ke PKB, apa memang sudah punya jabatan juga atau bagaimana? Kalau untuk jabatan ketika ketua udah mau jabatan apa silakan pilih buat saya jabatan apa. Saya belum memilih ini jabatan apa, cuma ketua. Kalau misalkan ternyata dari PKB hanya sebagai anggota, merasa keberatan tidak? Ya itu mah masalah penilaian tentang ketua dan ketua Dewan Syuro. Karena kalau masalah politik yang penting kita bisa kolaborasi ataupun bisa sejalan dengan niat kami dan tujuan kami untuk perubahan untuk pandangan itu. Jadi intinya untuk mengejar perubahannya. Ya. Punya program barangkali Pak Ade kalau sekarang udah masuk ke PKB untuk meningkatkan popularitas PKB itu sendiri? Ya itu sangat-sangat jelas saya mau meningkatkan elektabilitas PKB dengan cara saya sendiri. Waktu saya di beberapa partai ataupun relawan sebagai ketua relawan, ya udah jelas-jelas saya membesarkan PKB. Nah, sekarang juga kan PKB baik ya di Pangandaran, ada 5 kursi ya PKB. Mungkin setelah masuknya saya sekarang di PKB dan dengan rekan-rekan, mungkin ada penambahan nanti kan
biar PKB itu punya kekuatan birokrasi yang kuat gitu kan, untuk perubahan Kabupaten Pangandaran. Harapan Pak Ade sendiri untuk PKB bagaimana? Harapan saya sendiri itu PKB supaya menambah porsi, itu aja penambahan. Ya. Oke, kita ke Pak Otang. Pak Otang merespon dan menerima Pak Ade sebagai anggota ataupun pengurus nanti, itu kan tergantung nanti di Dewan Suro. Merespon dan menerima, ada persyaratan atau gimana? Ya, terima kasih sebelumnya terkait persoalan sahabat kami yang ada Mampir yang menyatakan istihadnya masuk partai kami PKB. Dan tapi kita diawali dengan bahwa kalau misalkan ada hal-hal lain di belakang, karena memang beliau juga sebelumnya dia mengabdi pada partai lain, ini tidak menyangkut masalah itu. Baru setelah itu kan kami sahabat berkomunikasi dan sebagainya, sehingga pembicaraan ini mengarah bagaimana dia menyalurkan aspirasi politiknya. Ada kecocokan di antara kami, maka beliau alhamdulillah hari ini menyatakan dia meyakinkan dirinya masuk ke bagian dari perjuangan PKB. Tentu syaratnya kami tidak banyak syarat sebenarnya, tidak banyak. Syaratnya hanya yuk kita mari berjuang bersama untuk menuju tujuan partai untuk sejahtera masyarakat. Dan caranya seperti apa? Ya, salah satunya adalah bagaimana PKB ini dapat berperan aktif di pemerintahan, yang tahu sendiri bahwa PKB sampai hari ini masih berposisi dalam oposisi. Kalau begitu karena bukan tanpa risiko. Semua juga mengambil risiko. Oposisi baik yang di dalam. Kenapa begitu? Karena dalam prinsip demokrasi ini, jika dalam satu pemerintahan ada legislatif, maka dalam legislatif itu wajib adanya oposisi. Jika teman-teman partai kami memilih bersama pemerintah, maka kami berikhtiar untuk mewakili masyarakat untuk menjadi oposisi, dan tujuannya adalah untuk mengkritisi dan memperbaiki. Nah, hal tadi persyaratannya ya sederhana saja, niat sungguh-sungguh mengabdi pada PKB, karena sungguh-sungguh tahun mengabdi pada PKB sebetulnya mengabdi juga pada NU. Tahu sendiri PKB ini dilahirkan oleh ulama dan ulama, itu tidak diragukan lagi. Tapi dengan SK pembentukan partai pembentukan partai politik PKB itu. Atau memang mungkin untuk Pak Ade ini dari PKB sudah disiapkan jabatan atau bagaimana? Kalau soal jabatan kita punya mekanisme ya di masing-masing partai. Tidak tidak masuk langsung kita melakukan memberikan jabatan tanpa kita menyatakan dalam SK DPC. Itu ada mekanisme yang yang ditempuh. Akan tetapi kalau prinsip saya, dimanapun kita berorganisasi, jabatan apapun yang kita emban, kalau kita tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, lalu buat apa sebuah jabatan? Jabatan itu akan hadir datang, setinggi apapun hadir datang karena memang ada kepercayaan. Jadi atas dasar kinerja, atas dasar kontribusi. Ya. Saya mengajak sahabat saya, masih banyak ruang di partai PKB untuk berkiprah dan tentunya saya juga tahu bahwa beliau juga sudah memperlihatkan kiprahnya dalam berbagai event-event perhelatan politik. Ya, kalau tidak berbicara tentang permasalahan afiliasi partainya, beliau sanggup membuat gerakan
relawan dan sebagainya sehingga tersebar di seluruh wilayah. Maka saya berharap kekuatan ini juga ikut dibawa juga secara tidak hanya sekedar sahabat kaminya saja adanya, tetapi sahabat-sahabat yang lainnya juga semoga bahwa ada kesamaan, ada visi misi yang bisa kita bangun bersama untuk membesarkan PKB, dan nantinya PKB ini untuk berkiprah menjadikan lebih baik Pangandaran ke depan. Sama-sama. Selanjutnya, mulai hari ini resmi diterima sebagai keluarga besar PKB.